teman-teman semua, di saat ini kita akan coba memanfaatkan MATLAB untuk menyelesaikan soal fisika terkait dengan materi gerak parabola. Nah, kebetulan di sini saya memiliki soal ya. Sebentar. Oke, ini dia. Jadi sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasinya itu 30 derajat. Kita diminta untuk menghitung tinggi maksimum yang dicapai, kemudian buatlah plot dari peluru yang ditembakkan. Oke, ini kita punya bentuk soal ya. Jadi kita memiliki data, yaitu ada kecepatan 60 meter per sekon, kemudian ada sudut elevasi 30 derajat. Untuk percepatan gravitasi, karena ini merupakan gerak parabola, jadi kita membutuhkan percepatan gravitasi dan juga waktu. Nah, karena kalau untuk menentukan waktu dalam hal ini, karena jika ingin membentuk sebuah grafik, maka bukan gelombang ya, tapi pola parabola yang dihasilkan itu dibentuk berdasarkan waktu. Oke, jadi untuk bisa buat ini, kita boleh bekerja menggunakan edit ya, jendela editor kita. Jadi kita ketik edit, kita masuk ke jendela editornya. Jadi kita bisa mulai dengan clear all. Tujuannya adalah supaya dia bisa menghapus variabel-variabel yang sebelumnya pernah kita buat. Kalau sudah, kita lanjut dengan CLC supaya nanti ketika kita bekerja ya, setiap kali kita mengeksekusi script yang kita buat atau kita jalankan, nantinya akan menghapus setiap data-data yang terdapat pada jendela command window kita ini. Misalkan seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan sudah kita simpan dulu, kita simpan misalkan kita buat coba parabola ya, kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Nah, kalau misalkan berhasil, biasanya nanti kita punya jendela pada command window ini hilang. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita lanjut dengan membuat display dulu. Jadi kita mau menampilkan kita punya data dulu nih. Nah, misalkan seperti itu, contoh aja ya. Ini koma, kemudian kita display lagi. Kita tampilkan misalkan ketika pemrograman komputer gerak parabola, seperti itu ya. Nanti ini kita tambahkan sedikit. Oke, kalau sudah, kita display lagi. Kita boleh ketikkan kita punya nama. Oke, seperti itu. Nah, supaya lebih sesuai atau simetris, kita buatnya di sedikit ke tengah. Oke, kalau misalkan sudah, kita copy yang di atas sebagai penutupnya, kita paste situ. Oke, kalau misalkan sudah, ini coba kita save, lalu kita coba jalankan. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan sudah, kita akan coba buatkan kita coba tampilkan data yang mau kita buat dulu ya. Jadi kita ketika display, jadi yang pertama kita memiliki data, namanya itu adalah kecepatan awal ya. Kita memiliki kecepatan awal atau V0. Oke, ini kurang L, kecepatan awal V0 itu sebesar 60 meter per sekon. Oke, kemudian kita juga memiliki data berikut. Oke, kita kasih dulu ya. Kemudian kita punya data berikut, namanya itu ada sudut elevasi ya. Ini kita kasih nama theta ya, theta sebesar 30 derajat. Oke, seperti itu. Yang kemudian kita memiliki percepatan gravitasi ya. Jadi kita punya percepatan gravitasi ini mau kita gunakan apa?
kita gunakan aja nilainya itu sebesar 10 ya, 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Kita samakan posisi sama dengannya supaya nanti ketika kita tampilkan sama. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba jalankan. Oke, dia seperti itu ya. Oke, tapi kita ingin coba meletakkan kita punya kosongkan di antara garis putus-putus ini dengan yang tanda cruise kecepatan awal. Supaya ada baris kosong di situ, kita gunakan saja sintaks fprint. Itu. Kemudian kita gunakan karakter garis miring terbalik, kemudian n. Seperti itu. Supaya ada kekosongan situ ya. Kita coba nanti. Coba kita jalankan. Oke, berhasil ya, seperti itu. Kemudian kita perlu mendeklarasikan bahwa ini merupakan data-data yang diketahui. Ya, kita buat display. Kita ketik kayak diketahui. Itu dia, seperti itu. Oke, jadi biasanya kan dia akan muncul seperti ini. Oke. Kalau misalkan sudah, sebelum kita menampilkan jawabannya atau hasilnya, kita perlu membuat variabel terkait dengan data-data yang kita buat. Pembuatan variabel ini sangat penting karena ketika kita menggunakan rumus nanti itu kita akan menggunakan variabel yang tadi yang ada pada display ini, karena ini hanya untuk menampilkan data, tapi penggunaan variabel ini tidak bisa menggunakan display ya, karena ini merupakan sebuah komen ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buatkan dulu variabel. Misalkan kita punya variabel pertama ada kecepatan awal, berarti kita buat v0 itu sebesar 60. Kita boleh kasih keterangan, boleh tidak ya. Kita kalau sini mau kasih keterangan boleh, kita punya kecepatan awal seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita punya variabel berikut ada yang namanya theta. Oke, kita punya theta ini sebesar 30. Keterangannya di sini kita bisa kasih namanya sudut elevasi. Kemudian kita punya variabel berikut ada kecepatan gravitasi, yaitu kita gunakan 10 ya, 10. Kita kasih keterangan percepatan gravitasi. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan sudah, perlu diingat bahwa karena sudut yang kita miliki ini dalam bentuk derajat, maka derajat itu kita harus ubah ke dalam bentuk pi per 180. Dah, itu dia punya aturan ketika kita menggunakan nilai yang bersatuan derajat. Jadi 1 derajat itu nilainya setara dengan pi per 180. Oke, jadi kita gunakan saja misalkan variabel SDT ya sebagai sudut. Itu kita boleh isikan theta. Kemudian nanti kita kali atau kita bagi ya, terserah aja posisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita boleh kali dengan pi ya, baru kita bagi dengan 180 juga tidak jadi masalah ya, tetap hasilnya sama. Atau kita mau bagi dulu dengan pi dengan 180, baru kemudian kita kalikan dengan nilai pi. Khusus untuk nilai pi tidak perlu kita deklarasikan variabelnya ya, karena ya kita tidak perlu lagi mendeklarasikan nilai pi, karena nilai pi ini merupakan sebuah konstanta yang sudah ada pada MATLAB. Jadi istilahnya merupakan variabel yang sudah terdefinisi pada MATLAB. Jadi kita tidak perlu lagi membuat variabel pi nilainya berapa, tidak perlu lagi ya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita bisa langsung sebentar, ini kita kasih keterangan dulu. Ini nanti digunakan untuk mengolah
sudut seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke kita punya persamaan untuk menentukan tinggi maksimum ya. Kalau kita ingin menentukan tinggi maksimum itu didapat daripada V0 kuadrat dikalikan dengan sin sudut sin theta ya, dipangkatkan 2 kemudian dibagi dengan 2 kali G percepatan gravitasi. Jadi kita memiliki rumusnya itu untuk H max atau tinggi maksimum itu dapat dari V0 ya, kemudian dikalikan dengan sin sudut, kita punya sudut theta ya. Oh ya, satu lagi di sini kenapa saya gunakan theta, tidak gunakan angka 30? Karena nanti kalau misalkan angka 30 ini kita ubah, tetap theta ini dia menghitung nilai daripada angka yang kita ubah tadi. Jadi kalau misalkan kita ubah menjadi 40, 37, 50, 60 derajat dan seterusnya, tetap theta ini akan menghitung nilai-nilai yang kita ubah itu. Dan jadi kita tidak perlu menggunakan angka 30. Kalau kita gunakan angka 30, otomatis nilainya itu akan tetap menghitung nilai 30 itu. Oke. Jadi kita gunakan theta sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita gunakan sudut ya. Kita gunakan sudut. Kita tidak menggunakan theta 30. Kenapa? Karena harus diubah nilai derajatnya itu ke 180 kali pi. Ini dia. Kita harus ubah. Jadi makanya kita tidak gunakan variabel theta tapi variabel sudut. Oke, kalau misalkan sudah, kita langsung lanjut dengan apa ya? Ini kan harus dipangkatkan 2 ya. Ini pangkatkan 2. Di sini saya gunakan titik karena ini bukan merupakan matriks ya. Jadi kita boleh gunakan tanda titik ya, tanda titik. Ingat ya, untuk pangkat itu aturannya. Kalau misalkan sudah, kita bagi dengan ini kita belum ya, ini V0 ini kita punya nilainya, rumusnya salah ya, ini mesti pangkat 2 seperti itu. Kemudian nanti dikalikan dengan sin sudut. Oke, di sini nanti kita kali dengan 2 kali dengan G seperti itu. Oke, kita cek kembali rumusnya apakah sudah benar. V0 pangkat 2 dikalikan dengan sinus sudut ya, sudut yang kita miliki dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 kali G. Oke, benar ya. Ini kita punya persamaan khusus untuk menentukan rumus daripada tinggi maksimum. Kita ketik keterangannya rumus H max. Oke, seperti itu. Kalau misalkan sudah ya, kita tinggal mendeklarasikan jawabannya. Udah, ya kita boleh ketik dulu fprint. Udah, fprint, kemudian kita gunakan seperti di atas tadi, garis miring terbalik kemudian N ya. Kemudian kita tampilkan jawaban. Oke, kalau misalkan sudah, kita boleh gunakan fprint lagi supaya kita menghasilkan output daripada persamaan yang kita masukkan ya. Jadi kita ketik aja, karena ini kita mau hitung adalah tinggi benda, tinggi maksimum ya, tinggi maksimum ya, atau H max dalam satuannya itu meter. Oke, kalau misalkan sudah, kemudian kita koma, kita display, kita punya variabel untuk persamaannya yaitu H max. Oke, jadi maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita buat fprint, di sini nanti dia akan menampilkan ini seperti cetak ya. Kita mencetak tinggi maksimum itu seperti apa. Nanti displaynya itu dia akan menampilkan nilai daripada rumus yang kita kasih masuk ini. Jadi berdasarkan rumus yang kita gunakan, hasil perhitungannya akan kita tampilkan. Di sini kita tidak menggunakan tanda petik tunggal karena ini kalau ini menampilkan dalam bentuk variabel, kita tidak perlu menggunakan tanda petik tunggal. Tapi kalau gunakan tanda petik tunggal itu hanya dikhususkan untuk string atau
teks kalimat yang ingin kita tampilkan. Dah, seperti itu. Jadi tanpa penggunaan tanda petik tunggal ini hanya dikhususkan untuk menampilkan variabel seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah kita coba menjalankan, kita lihat apakah hasilnya ada ataukah ada terdapat error. Oh, tidak ada ya, pas ya. Jadi ini dia sudah hasil perhitungan untuk menentukan tinggi maksimum, nilainya adalah 45 meter. Oke, seperti itu. Sekarang yang berikut adalah kita akan mencoba menampilkan atau membuat plot daripada gerak peluru dari yang peluru yang ditembakkan sehingga membentuk gerak parabola. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa gerak parabola itu merupakan pertemuan antara kedudukan daripada sumbu X dan sumbu Y. Jadi merupakan perpaduan ya. Jadi untuk bisa membuat gerak parabola kita membutuhkan yang namanya kedudukan pada sumbu X. Kedudukan sumbu X itu diperoleh dari V0 dikalikan dengan cos theta. Di sini kita gunakan sudut ya. Kemudian kita kalikan dengan waktu. Kalau misalkan sudah, kita bikin untuk yang kedudukan Y. Sebentar. Y sama dengan, ini kita coba copy aja. Ini kita ganti karena ini terhadap sumbu Y, kita gunakan sin. Oke, kalau misalkan sudah, kita kurangi dengan 1/2 atau 0,5. Oke, dikalikan dengan G dikalikan dengan, ini kita kali ya, kali dengan G dikalikan dengan T pangkat 2. Kita gunakan tanda titik ya, jangan lupa. Oke, ini dia persamaan kedudukan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Akan tetapi kita belum bisa mengeksekusinya karena kita belum memiliki nilai atau variabel T. Oke, kita belum memiliki variabel T. Jadi gerak itu ketika ditampilkan, dia ditampilkan berdasarkan waktu, ditampilkan berdasarkan waktu. Jadi kita harus memiliki variabel T dari 0 sampai dengan TS ya. TS ini merupakan waktu pindah ke posisi semula, ke posisi semula. Jadi nanti dari posisi semula dia ke maksimum ya, waktu maksimum. Nanti dia kembali lagi, sehingga karena dia melewati titik puncak ya, titik puncak. Jadi itulah nanti ketika gerak melingkar kan nanti dari titik awal dia berbentuk setengah lingkaran, di puncaknya itu merupakan maksimumnya. Oke, nanti dia akan jatuh kembali dan itu merupakan titik akhirnya pada sumbu X itu. Jadi kita perlu membuat variabel baru namanya, atau persamaan baru namanya TS, yaitu waktu waktu maksimum untuk mencapai atau menempuh jarak maksimum, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai waktu maksimum, seperti itu. Jadi untuk bisa terlihat grafiknya itu kita buatnya intervalnya itu yaitu 0,01. Oke, supaya grafiknya itu terlihat dengan jelas. Oke, kita punya variabel T-nya sudah, tapi kita belum memiliki variabel TS. Jadi kita buat dulu variabel TS ya. Kita masuk di sini pada persamaan ya. Jadi kita masuk dulu dengan variabel TS. TS itu diperoleh dari 2 kali dengan waktu puncak ya. Jadi waktu puncak. Jadi untuk bisa TS itu waktu maksimum itu cara sumbu X itu dia melewati yang namanya puncak. Jadi untuk bisa membentuk sebuah parabola dia harus diperlukan sebanyak 2 kali posisi semulanya. Jadi TP itu sendiri, TP sendiri atau waktu puncak ini sendiri perlu kita deklarasikan sebelum kita membuat TS. Kenapa? Karena tidak mungkin kita hitung TS tapi kita belum memiliki nilai TP. Jadi kita memiliki nilai TP dulu atau waktu puncak dulu sebelum kita bisa menghitung nilai TS. Oke, jadi TP itu sendiri didapat dari
V0 itu dikalikan dengan sin. Sin sudut sesuai theta ya, tapi kita kan gunakan sudut ya karena kita harus selalu ada sudutnya. Kalau misalkan sudah, kemudian kita bagi dengan percepatan gravitasi. Untuk lebih jelasnya ini akan saya kasih keterangan supaya teman-teman bisa ketahui bahwa ini apa rumus waktu puncak. Kalau yang ini rumus, ini kita gunakan persen dulu. Rumus waktu maksimum untuk menempuh jarak maksimum. Seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mendeklarasikan kita punya TS ya, waktu kita. Jadi kalau misalkan sudah, kita tinggal gunakan plot. Plot dari mana ke mana? Plot dari X terhadap Y. Itu dia. Kalau misalkan sudah kita save dan kita coba jalankan ya. Kita sudah memiliki, kita punya plotnya seperti ini. Jadi kita memiliki hasil perhitungan dan juga kita memiliki plot daripada gerak peluru yang ingin kita buatkan plotnya. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelas kita memiliki arah lintasannya seperti apa, kita bisa gunakan seperti itu ya. Kita gunakan plot ini, kita boleh ganti dengan comet. Comet ini untuk kita bisa melihat lintasan daripada grafik yang kita buat. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu dia. Jadi ini adalah, anggaplah peluru yang ditembakkan. Jadi dia akan membentuk sebuah gerak parabola. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa melihat seperti ini, maka script yang sudah kita buat ini bisa kita lakukan pengaturan khusus untuk yang plotnya. Jadi kita bisa tambahkan judul ya. Judulnya kita beri nama grafik gerak parabola. Seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan X label. Misalkan kita buatkan X dengan satuan meter. Kemudian kita bisa tambahkan Y labelnya. Y meter. Kalau misalkan sudah, kita bisa juga tambahkan grid on, biar di background kita punya grafik itu terdapat garis-garis ya. Kalau misalkan grid on sudah, kita juga bisa menambahkan warna backgroundnya. Jadi kita gunakan syntax set, kemudian kita tambahkan GCA, koma, tanda petik tunggal, kita akan memberikan warna. Jadi kita tambahkan color, kemudian diikuti dengan kurung siku. Penamanya itu adalah RGB, ada red, green, blue. Defaultnya itu dari 0 sampai dengan 1. Jadi kita bisa ubah, kita punya nilai di sini misalkan 0,9. Asalkan jangan sampai melewati angka 1. Jadi tidak bisa 1,1, tidak bisa ya, karena memang aturan
pemberian warna untuk RGB ini adalah seperti itu ya. Kalau misalkan sudah, kita juga bisa tambahkan legend agar memberikan keterangan bahwa itu apa, oke? Atau garis itu apa. Kita kasih nama, misalkan itu adalah gerak atau lintasan lintasan peluru aja lah gitu, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah kita save, kemudian kita, karena tadi agak sedikit lambat, mungkin kita punya kecepatan di sini kita boleh ganti ya, misalkan 9 contoh. Udah ada yang sudutnya, misalkan kita bisa buat 45 derajat misalkan, seperti itu, supaya kita lihat. Oke, agak sedikit cepat ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan berjalan dengan baik, berarti tidak ada masalah ya dari bersama yang kita buat ataupun grafik yang kita top load yang kita hasilkan, seperti itu. Oke teman-teman, semoga apa yang boleh disampaikan bisa dipahami. Jadi terkait dengan diketahui ini teman-teman nanti bisa ubah ya, tergantung soalnya seperti apa. Jadi kebetulan kita hanya ingin menampilkan kita punya plot ini bisa, pelurnya bisa berjalan dengan cepat sedikit ya. Jadi kita bisa ubah. Oke. Jadi kalau untuk sesuaikan dengan data yang kita buat pada variabel, maka kecepatan awal ini nanti kita bisa ubah menjadi 9. Oke. Bisa ubah 9. Kemudian ini juga sudut elevasinya kita ubah 45 derajat dan sebagainya. Jadi nanti ketika diolah hasilnya adalah tetap seperti ini. Cuma yang tidak berubah yang tidak mempengaruhi adalah yang di sini. Karena ini kan hanya data yang hanya ditampilkan. Tapi yang mempengaruhinya itu adalah pada variabel kita. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga apa yang boleh disampaikan terkait dengan pemanfaatan MATLAB dalam menyelesaikan soal fisika khusus untuk gerak parabola bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal fisika lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.